Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan lokalnya. Ista'id Akrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan pimpin doanya ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, Ibu absen dulu ya. Celisa Hoira Buana, Fazila, Zulaikha. Hadiroh. Berarti hadir semua ya, anak Ibu semuanya bagus. Bagaimana kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah. Kalau udah sarapan berarti udah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalau gitu, nah pembelajaran sebelumnya itu tentang perilaku Nabi Muhammad, tanggung jawab dan percaya diri. Kira-kira ada nggak anak Ibu yang ingin ditanyakan? Apa kurang paham materi sebelumnya? Enggak, Bu. Oh, berarti udah paham ya materi sebelumnya. Oke, maka dari itu kita sekarang membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bagiannya yaitu sidik, jujur, dan amanah. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian bisa menjelaskan perilaku atau sifat Nabi Muhammad ketika masa remajanya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kalian tahu nih aktivitas apa ketika masa muda Nabi Muhammad yang mencerminkan sifat sidik dan juga amanah. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tantangan apa sih ketika Nabi Muhammad meranjak remaja untuk kaitannya kepada sidik dan amanah. Yang terakhir, kita internalisasikan kepada kehidupan sehari-hari kita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sidik dan juga amanah, sifat-sifat Nabi Muhammad ketika masa muda. Kalau gitu sidik itu apa sih? Jujur ya kan, jujur amanah itu dapat dipercayai. Nah, Ibu akan tampilkan video yang berkaitan tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, kalian amati dengan seksama poin-poinnya itu. Yang pertama nanti sifat Nabi Muhammad itu apa-apa saja yang berkaitan dengan video itu ya. Yang kedua, kalian catat poinnya, aktivitas apa ketika masa muda Nabi Muhammad yang berkaitan dengan sidik dan juga amanah, ya kan? Yang ketiga, tantangan apa sih yang berkaitan pada sidik dan amanah sifat Nabi Muhammad. Nah, setelah itu nanti setelah usai video yang Ibu tayangkan, nah satu-satu nih anak Ibu bakal Ibu tunjuk ke depan, ceritakan kembali lagi sifat-sifat Nabi Muhammad yang tadi. Jangan lupa ya, poin-poinnya dicatat. Nah, Ibu tayangkan dulu, setelah itu nanti baru Ibu tunjuk. Oke? Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur, dan ramah kepada setiap pembeli.
semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Nah, videonya udah selesai. Sekarang ibu minta siapa nih ya kira-kira yang mau maju, atau ibu yang tunjuk ya, ibu aja yang nunjuk deh kayaknya. Siapa nih ya? Ya udah, Zulaika Azazira. Ya, maju ke depan ya. Saya Bu, pada masa mudanya Nabi Muhammad, beliau meluangkan waktu mudanya untuk berdagang dan mengembala. Tidak seperti teman-temannya, meluangkan waktu mudanya untuk pesta-pestaan, untuk memabukkan dan lain-lain. Nabi Muhammad belajar ilmu perdagangan pada pamannya. Nah, saat ia berdagang, ia memiliki sifat jujur dan amanah. Karena sifat jujur dan amanah dia ini, dia dipercaya untuk menjual dagangan Khadijah. Nah, saat sampainya di Mekah, dia menjualkan dagangannya selalu habis. Nah, karena sifat amanah dan jujurnya, dia dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Zulaika Azazira. Yeay. Nah, sekarang ibu suruh siapa yang mau nanggapi nih penampilan Zulaika pada pagi hari ini tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang berkaitan dengan video yang ibu tayangkan tadi. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Aira mau kasih itu tanggapannya? Ayo, siapa yang mau? Atau ibu tunjuk nih? Ibu tunjuk. Fazila aja ya. Coba beri tanggapan tentang Zulaika yang maju. Saya mau menambahkan punya Zulaika, Bu. Masa muda Nabi Muhammad SAW, pada masanya dia tidak seperti teman-temannya yang lainnya, Bu, yang sibuk mabuk-mabukan, main-main, judi-judian. Pada masanya dia menghabiskan masa mudanya itu dengan mengikuti pamannya berdagang dan mengembala kambing pamannya. Karena dia jujur dan amanah, pamannya mengajarkan dia memberikan kiat-kiat berjualan, sehingga Khadijah menjadikan Muhammad rekan kerjanya. Dia jualannya jujur, Bu, murah senyum, amanah, makanya banyak barang dagangannya yang laris. Makasih kepada Fazila udah ngasih tanggapannya sama temen yang tadi Zulaika. Nah, nggak ada yang salah, semuanya benar, semua yang dibilang, yang dijelaskan sama temannya Zulaika dan juga Fazila itu semua benar, nggak ada yang salah. Nah, sekarang ibu mau nanya, ada nggak kira-kira teman-teman, anak-anak ibu semua yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, kepada Zulaika. Apa pertanyaannya? Ini Bu, saya punya teman. Nah, kami tuh mau berangkat sekolah, tapi dia tuh telat bangun. Ya. Nah, dia tuh disuruhnya saya bilang ke guru bahwa dia sakit. Sebenarnya dia tuh terlambat bangun. Jadi suruhnya gitu kan, bilang saya sakit. Itu saya bilang dong sama guru, dia tuh sakit. Berarti kan saya amanah kan yang dibilang sama teman saya. Iya. Berarti tuh kalau aku bilang gitu bohong, sama aja bohong, Bu. Iya. Gimana tuh, Bu? Oke, pertanyaan sama Zulaika itu bagus sekali pertanyaannya. Nah, kira-kira teman-teman semuanya ada yang mau jawab nggak? Apa tuh? Itu dia amanah. Terus dia nyampaikan sama ibu tapi nggak jujur. Itu gimana? Ada yang mau nyampaikan? Yaudah ibu aja yang jawab ya. Oke, kata temannya, dia punya teman, dia terlambat bangun mau pergi ke sekolah, tapi tolong bilangin ya aku sakit gitu kan? Betul Zulaika? Terus Zulaika bilang sama ibu kalau dia sakit, ya amanah nih menyampaikan pesan sama kawannya sama ibu, menyampaikan amanah pesan sama ibu kalau dia sakit. Tetapi Zulaika bilang sama ibu dalam keadaan tidak jujur, padahal dia nggak sakit gitu. Terus dia bilang sama ibu sakit, berarti satu sisi lain
dia amanah tetapi dia menyampaikan sama ibu tidak jujur gitu ya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya nggak boleh ya nak ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh berbohong kepada siapapun meskipun itu amanah, tapi sampai ke ibu itu nggak jujur, jadi sama aja sebenarnya. Nggak boleh seperti itu, jangan dicontoh seperti itu ya, paham? Kalau misalnya temannya seperti itu dinasihati, udah kamu siap-siap aja langsung gitu, nggak apa-apa terlambat, yang penting kamu masuk gitu, nggak usah ikut berbohong pula dalam kejelekannya. Seperti itu, paham Zuleka? Paham, bagus, alhamdulillah. Oke, baiklah, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang berkaitan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan materi kita, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya, kita kaitkan nih materinya kepada kegiatan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang mau kaitkan materi ini kepada kegiatan sehari-hari? Contohnya misal, Sidik itu kan jujur. Nah, kita kaitkan nih kepada kegiatan kita sehari-hari, bahwasanya kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Nah, itu contoh ya. Nah, siapa sekarang yang mau kaitkan materi kita kepada kehidupan sehari-hari? Nah, seketika muda kita ini harus meluangkan waktu dengan hal positif seperti Nabi Muhammad. Nah, hal positif yang Nabi Muhammad lakukan yaitu seperti berdagang, mengembala, tidak seperti teman-temannya meluangkan waktu dengan hal yang negatif, seperti mabuk-mabukan, pesta-pestaan dan lain-lain. Itu tidak boleh, dan kita harus bersikap jujur. Kalau bohong kita itu berdosa. Nah, juga kalau orang mempercayai kita harus amanah, seperti itu, Bu. Nah, kita simpulkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sifat-sifat Nabi Muhammad ketika masa mudanya. Nah, ada 2 sifat Nabi Muhammad yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sidik dan juga amanah. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad yang sidik dan amanah ini ketika ia masa muda, ia nggak pernah berbohong sama pamannya, sama pembelinya. Yaitu aktivitas ketika masa muda Nabi Muhammad itu adalah berdagang dan juga mengembala. Nah, ketika dia mengembala kambing-kambing pamannya, ketika dia ikut berdagang kepada pamannya, nah dia sangat jujur dan dapat dipercayai lah. Nah, sehingga pamannya ini percaya dan mengajarkan dia cara-cara berdagang gitu ya, kiat-kiat dalam berniaga seperti itu. Nah, sehingga sifatnya seperti itu dilirik oleh saudagar kaya itu Siti Khadijah, saudagar kaya di Mekah, karena si Nabi Muhammad ini jujur dan juga bisa dipercaya ya gitu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad dijadikan agen untuk menjual barang-barang dagangannya. Nah, barang-barang dagangan itu dia selalu menjualnya itu sesuai dengan kualitasnya. Maksudnya itu kalau misalnya dia cacat ya dia bilang cacat, kalau misalnya harganya murah ya dia jualnya nggak akan mahal gitu. Dia ramah senyum gitu, sabar menghadapi pembelinya, jadi sehingga pembeli-pembeli itu mau nih lebih baik dia beli kepada Nabi Muhammad kan dia ramah senyum murah gitu kan. Nah, dan juga pada masa tantangan Nabi Muhammad, ketika masa Nabi Muhammad ini ya, masa mudanya itu, ketika teman-teman sebayanya itu pada sibuk mabuk-mabukan, pada sibuk ikut pesta, tapi dia tidak, dia mengisi waktu mudanya itu dengan efektif gitu ya, mengembala, ikut pamannya berdagang gitu, sehingga dia mendapat keuntungan yang lumayan juga ya, besar ketika dia jadi agen bawah dari Siti Khadijah seperti itu. Nah, itu yang harus kita contoh, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, harus kita tiru gitu ya, sifat Nabi Muhammad yang seperti ini ya, efektif ketika masa muda, itu yang harus kita tiru. Paham anak ibu? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu bakal kasih kalian soal, kalian isi, kalian tinggal checklist, itu ada TS, ada S, kalian tinggal setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang Ibu buat ya di rubrik tadi. Nanti Ibu bagikan, tolong kalian kerjakan. Nah, kalau misalnya nggak terselesaikan, waktu yang nggak cukup, Ibu jadikan PR aja, oke? Nah, minggu depan jangan lupa pembahasan materi minggu depan apa? Nah, itu kalian baca bukunya di rumah, jangan lupa baca bukunya. Dan kalian buat rangkuman, besok minggu depan kalian kumpulkan materi untuk minggu depan. Oke? Paham anak ibu? Paham. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi